Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Dede Via Fauzia dari Prodi PGSD kelas 4B Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang dakwah bilhal melalui pengembangan dan penerapan ipteks. Selamat menyaksikan. Dakwah boleh dipahami sebagai usaha mengajak orang lain mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyeru mereka ke arah kebenaran, dan seterusnya dapat mengikuti apa yang digariskan dalam ajaran Islam. Sedangkan dakwah bilhal merupakan aktivitas dakwah Islam yang dilakukan dengan tindakan nyata atau amalan nyata terhadap kebutuhan penerimaan dakwah, sehingga tindakan nyata tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penerimaan dakwah. Misalnya dakwah secara membangun rumah sakit untuk keperluan masyarakat sekitar yang membutuhkan keberadaan rumah sakit. Terutama dakwah ke lapisan bawah adalah dakwah bilhal, yaitu dakwah yang diletakkan kepada perubahan dan perhatian kondisi material masyarakat miskin. Dengan perbaikan kondisi material itu diharapkan dapat mencegah kecenderungan ke arah kebawahan karena desakan ekonomi. Ada juga setiap muslim adalah dai. Kita adalah dai sebelum menjadi apapun, dan dari kalimat tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya kita adalah seorang dai sebelum kita menjabat suatu profesi apapun. Perkataan Hasan al-Banna tersebut dapat menjadi cerminan bahwa pada hakikatnya seorang muslimin adalah pendakwah. Ketika seseorang menuntut ilmu dan memiliki pengetahuan, saat itu pula ia memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan ilmu yang dimilikinya tersebut. Ketika seseorang sadar bahwa ia telah memiliki bekal untuk mengamalkan sunnah, saat itu pula ia berkewajiban menyeru orang lain kepada Islam. Banyak hal lain yang dapat kita lakukan untuk mengaktualisasikan amanah untuk kita menjadikan seorang dai. Salah satunya adalah menjadi seorang muradi. Dan ada juga yaitu bekerja adalah dakwah. Nah, di dalam dunia pekerjaan seorang muslim adalah pertanggungjawaban untuk berdakwah. Tidak kiralah apakah kategori pekerjaan sama bekerja di dalam pejabat yang berdakwah dingin, di tapak pembinaan ladang dan sawah sekalipun, tanggung jawab sebagai dai itu terletak di bahu kita. Kita perlu dakwah di tempat kerja. Ia selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 110, yaitu yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar, dan beriman kepada Allah. Usaha berdakwah di tempat kerja ini janganlah disalahartikan dengan pengertian yang sempit. Dakwah bukan bermaksud untuk mengajak manusia melupakan tanggung jawab bekerja dan melaksanakan amal ibadah yang spesifik semata-mata. Bekerja itu sendiri merupakan suatu amal ibadah, apalagi jika ia diniatkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilaksanakannya dengan penuh amanah, fokus, dan ikhlas. Usaha dakwah juga jangan ditafsirkan sebagai tujuh alim atau hendak tujuh pandai. Jika begitu, semua orang akan takut berdakwah karena seseorang dai yang memberdakwahkan tidak mau dipandang sebagai penyembuh. Manakala yang menerima dakwah pula berasa tidak selaras dan menganggap konteks dakwah itu sebagai suatu yang tidak bermanfaat. Ada juga yaitu kewajiban mengembangkan dan menyampaikan ilmu pengetahuan. Nah, menyampaikan ilmu pengetahuan sangatlah penting untuk kemajuan agama, bangsa, dan negara, baik dalam segi moral maupun material, dan ilmulah yang memperbaiki semuanya. Menyampaikan ilmu bermanfaat untuk kehidupan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang yang mendengarkan dan menyampaikan ilmu bagaikan panah yang terkena air hujan. Mereka adalah orang alim yang mengamalkan ilmu dan mengajar seperti yang diterangkan dalam Al-Quran, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kalian semua umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Pada surat Ali Imran ayat 104. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang
untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Menuntut ilmu merupakan ibadah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa dasar hukum menuntut ilmu, antara lain adalah sebagai berikut, yaitu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Waktunya adalah dari sejak buayan bayi sampai masuknya ke liang lahat. Ada juga hadis-hadis tentang kewajiban menuntut ilmu, yaitu niscaya Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman di antara orang-orang yang diberi ilmu pengetahuannya. Beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Dan ada juga menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, baik muslimin maupun muslimah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, itu dia penjelasan mengenai dakwah bilhal melalui pengembangan dan penerapan e-text. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.